Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania dengan NIM 231186206133. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 model dan 3 metode pembelajaran menurut beberapa para ahli beserta contohnya. Nah, yang pertama itu ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah suatu rencana atau kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar. Ada 3 model pembelajaran yang banyak digunakan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada model pembelajaran langsung. Model ini tuh berfokus pada pengajaran yang terstruktur dengan jelas, di mana guru memberikan instruksi langsung kepada siswa. Nah, pembelajaran langsung biasanya itu melibatkan penjelasan konsep, demonstrasi, dan latihan. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pengetahuan secara efektif dan sistematis. Menurut Arens 2008, model pembelajaran langsung melibatkan 3 tahap utama, yaitu pengenalan materi, pemberian penjelasan dan demonstrasi, serta latihan dan penguatan materi. Adapun contohnya yaitu seorang guru menjelaskan konsep matematika seperti persamaan linear kepada siswa dengan memberikan contoh langkah demi langkah. Nah, kemudian memberikan latihan soal untuk siswa kerjakan. Yang kedua itu ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif, model ini tuh menekankan pada kolaborasi antar siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Pembelajaran kooperatif ini mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu dalam memahami materi. Menurut Johnson dan Johnson 1994, pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa serta memotivasi mereka untuk belajar karena adanya interaksi dan kerjasama dalam kelompok. Nah, contohnya itu seperti dalam pembelajaran sejarah, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan tugas untuk meneliti peristiwa sejarah tertentu. Setiap kelompok itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan mempresentasikan hasilnya kepada kelompok lain. Nah, yang ketiga ini adalah model pembelajaran problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL. PBL adalah model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang nyata. Dalam model ini tuh siswa dihadapkan pada masalah yang kompleks dan kemudian bekerja untuk mencari solusi melalui diskusi, penelitian, dan eksplorasi. Nah, menurut Barrows 2000, PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kemampuan kolaborasi. Nah, contohnya itu seperti dalam pembelajaran biologi, guru itu memberi masalah terkait dampak perubahan iklim pada ekosistem. Siswa diminta untuk meneliti dan merumuskan solusi untuk masalah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi ajar kepada siswa. Ada 3 metode pembelajaran yang sering digunakan. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode di mana guru menyampaikan informasi kepada siswa itu secara lisan. Nah, metode ini tuh efektif untuk menyampaikan pengetahuan dasar dan teori yang membutuhkan pemahaman mendalam. Menurut Arifin 2013, metode ceramah efektif digunakan dalam situasi di mana banyak informasi harus disampaikan secara efisien dalam waktu yang terbatas. Nah, contohnya itu seperti dalam pembelajaran fisika, seorang guru menjelaskan teori hukum Newton kepada siswa dengan memberikan penjelasan lisan dan menggunakan alat bantu seperti papan tulis atau presentasi PowerPoint. Nah, selanjutnya itu ada metode diskusi. Metode ini tuh melibatkan interaksi antara siswa dan guru atau antar siswa dalam kelompok kecil. Diskusi bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai suatu topik dan memungkinkan siswa untuk saling berbagi perspektif. Nah, menurut setelah metode 2010, metode diskusi dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. Contohnya itu seperti dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta untuk mendiskusikan tema tertentu dari sebuah novel, seperti moral atau nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian membagikan hasil diskusinya di kelas. Selanjutnya itu ada metode demonstrasi. Yaitu dalam metode ini guru menunjukkan cara melakukan sesuatu atau menyelesaikan suatu tugas secara langsung di depan kelas. Nah, siswa dapat belajar secara visual dan langsung melihat proses yang berlangsung. Menurut Sujana 2009, metode demonstrasi sangat berguna untuk materi yang memerlukan visualisasi atau pemahaman tentang cara kerja suatu proses.
Nah, contohnya itu seperti pada pembelajaran kimia, guru melakukan eksperimen kimia di depan kelas seperti menggabungkan bahan-bahan kimia untuk menunjukkan reaksi yang terjadi. Nah, kesimpulannya yaitu ketiga model dan metode pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi memberikan pendekatan yang berbeda dalam mengajar dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menyeluruh. Model pembelajaran seperti pembelajaran langsung, kooperatif, dan PBL membantu struktur dan cara berpikir dalam belajar. Sementara metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi memberikan variasi dalam cara penyampaian materi. Nah, selanjutnya yaitu apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran, serta berikan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Jadi, sistem sosial dalam konteks pembelajaran ini merujuk pada interaksi antara individu-individu di dalam lingkungan pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, sistem sosial ini mencakup norma, peran, aturan, serta hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam sistem sosial pembelajaran, setiap individu itu memiliki peran dan tanggung jawab yang mempengaruhi kualitas dan keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Secara lebih spesifik, sistem sosial dalam pembelajaran yaitu yang pertama, hubungan antara guru dan siswa. Guru itu berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing, dan sumber informasi. Sementara siswa aktif dalam menerima, memproses, dan mengaplikasikan pengetahuan. Selanjutnya yaitu interaksi antar siswa. Pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok, diskusi, atau proyek bersama memperkuat peran sosial siswa dalam berbagi pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya itu peran orang tua dan masyarakat. Nah, orang tua dan masyarakat turut berperan dalam mendukung proses pembelajaran, baik melalui dukungan moral, finansial, maupun kesempatan untuk penerapan pembelajaran di dunia nyata. Selanjutnya itu peran guru dalam model pembelajaran. Guru itu memegang peran penting dalam sistem sosial pembelajaran karena mereka tidak hanya bertanggung jawab atas transfer ilmu saja, tetapi juga sebagai model sosial bagi siswa. Beberapa peran guru dalam model pembelajaran yang pertama adalah fasilitator. Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membantu siswa menemukan dan mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Nah, guru menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk aktif belajar, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Selanjutnya itu guru sebagai motivator. Nah, guru itu memberi inspirasi dan semangat kepada siswa untuk belajar dengan menunjukkan minat dan antusias terhadap materi ajar. Selanjutnya itu ada penilaian, yaitu guru melakukan penilaian untuk mengukur kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dan selanjutnya itu ada pembimbing, guru memberikan arahan kepada siswa dalam mengatasi kesulitan akademik atau sosial yang mereka hadapi selama proses belajar. Nah, selanjutnya itu ada contoh implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada dalam mode pembelajaran kooperatif. Dalam mode pembelajaran ini tuh siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau masalah bersama. Nah, guru itu akan berperan sebagai fasilitator yang memandu proses diskusi dan kolaborasi antar siswa. Contoh implementasinya itu guru membagi siswa dalam kelompok kecil dan memberikan tugas untuk memecahkan suatu masalah secara bersama. Nah, setiap anggota kelompok itu bertanggung jawab untuk memahami bagian tertentu dari masalah dan kemudian menjelaskan kepada anggota kelompok lainnya. Guru mengawasi dan memberikan umpan balik, memastikan semua siswa itu terlibat aktif dalam diskusi. Selanjutnya itu dalam model pembelajaran berbasis masalah. Dalam model itu siswa dihadapkan pada masalah nyata yang harus diselesaikan. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memandu siswa dalam proses berpikir kritis, mencari informasi, dan merumuskan solusi. Contoh implementasinya, di kelas biologi, guru itu memberi masalah mengenai dampak pencemaran lingkungan dan meminta siswa untuk menyelidiki masalah tersebut, mencari data, dan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan. Guru membantu siswa merumuskan pertanyaan penelitian dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya itu dalam pembelajaran dengan pendekatan proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini siswa mengerjakan proyek dalam kelompok yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. Nah, guru berperan dalam memberikan arahan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Contoh implementasinya itu siswa diberi tugas untuk membuat proyek tentang energi terbarukan. Nah, guru itu menyediakan materi dan referensi, tetapi siswa yang bekerja dalam kelompok harus melakukan penelitian, merancang model, dan mempresentasikan temuan mereka di depan kelas. Nah, guru mempresentasikan mereka di depan kelas. Nah, guru berperan dalam memberikan umpan balik dan mengarahkan proses kerja siswa dengan pendekatan ini. Nah, guru berperan dalam memberikan umpan balik dan mengarahkan proses kerja siswa. Dengan pendekatan ini tuh guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi juga menjadi bagian dari proses interaksi sosial yang membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan pengertian, sintak model, sistem pendukung, dan dampak pembelajaran pada tabel berikut, yaitu tentang model pembelajaran CTL dan model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, pengertian CTL adalah model pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga siswa dapat memahami manfaat langsung dari apa yang dipelajari. Nah, adapun sintak modelnya yaitu yang pertama pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan hubungan materi dengan kehidupan nyata. Selanjutnya itu ada kegiatan inti. Siswa melakukan kegiatan yang menghubungkan materi dengan dunia nyata. Nah, selanjutnya itu ada refleksi, di mana siswa dan guru itu merenungkan pengalaman pembelajaran. Dan ada penilaian, itu menilai hasil pembelajaran selama kegiatan berlangsung. Adapun sistem pendukungnya yaitu yang pertama itu sumber daya seperti buku, internet, dan alat bantu yang relevan untuk menghubungkan materi dengan dunia nyata. Nah, selanjutnya itu ada peran guru, yaitu sebagai fasilitator yang mengarahkan hubungan pembelajaran dengan konteks kehidupan. Selanjutnya itu ada dampak pembelajaran. Yang pertama ada peningkatan keterampilan berpikir kritis, di mana materi yang relevan dengan kehidupan nyata meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya itu ada motivasi belajar, yaitu meningkatkan motivasi siswa karena pembelajaran dianggap lebih relevan. Dan selanjutnya itu ada pengembangan karakter, yaitu siswa belajar mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Adapun pengertiannya yaitu model pembelajaran kooperatif ini adalah pendekatan di mana siswa itu bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, berbagi informasi, dan saling membantu. Adapun sintaks modelnya yaitu yang pertama pembentukan kelompok, di mana siswa itu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Selanjutnya yaitu tugas kelompok. Nah, setiap kelompok itu diberikan tugas yang harus diselesaikan secara bersama. Nah, selanjutnya itu diskusi dan kerjasama. Anggota kelompok itu saling berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya itu ada presentasi, di mana kelompok itu mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, selanjutnya itu penilaian, di mana penilaian itu dilakukan terhadap proses dari hasil kerja kelompok. Selanjutnya itu ada sistem pendukung. Yang pertama itu ada kerjasama antar siswa, di mana pembelajaran kooperatif ini sangat beruntung pada kerjasama siswa dalam kelompok kecil. Yang kedua itu peran guru. Guru itu bertindak sebagai fasilitator yang memantau dan membimbing kelompok. Yang ketiga itu sumber daya, itu dalam bentuk buku, alat bantu pembelajaran, dan fasilitas lainnya yang mendukung kerja kelompok. Selanjutnya itu ada dampak pembelajaran. Yang pertama itu ada peningkatan keterampilan sosial, di mana siswa itu belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan mendengarkan pendapat temannya. Yang kedua itu ada peningkatan keterampilan komunikasi, di mana proses diskusi kelompok memperbaiki kemampuan komunikasi setiap antar siswa. Selanjutnya itu ada peningkatan kemandirian, di mana siswa ini menjadi lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka melalui kerjasama kelompok. Nah, adapun kesimpulannya yaitu model pembelajaran CTL ini atau Contextual Teaching and Learning berfokus pada menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan aplikatif. Model pembelajaran kooperatif, model ini mengutamakan kerjasama antar siswa
dalam kelompok kecil untuk saling membantu dan dalam memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran bersama. Kedua model ini tuh memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dengan pendekatan yang sedikit berbeda, CTL lebih menekankan konteks dunia nyata, sementara kooperatif itu lebih pada interaksi sosial dan kerjasama dalam kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.